Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat fisika dan kimia air laut. Langsung saja, sifat fisika air laut yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volumenya akan semakin besar pula. Rata-rata massa jenis setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis suatu benda yang lebih tinggi, seperti besi, akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah, seperti air. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per cm kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Peningkatan massa dihasilkan oleh sejumlah molekul yang mengisi ruang sempit sehingga mereka kehilangan sejumlah energi. Penurunan suhu air hingga 4 derajat Celcius akan meningkatkan massa jenis. Namun, demikian perubahan massa jenis akan menurunkan kembali perairan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius yang dapat menyebabkan perubahan pada ikatan hidrogen sehingga terjadi peluasan volume air. Massa jenis permukaan air laut di daerah ekuator meningkat sekitar 22 hingga maksimum 26-27 di dekat lintang 50 derajat hingga 60 derajat. Salinitas maksimum di tropis tidak mempengaruhi massa jenis. Hal ini menunjukkan pentingnya peran suhu dalam mempengaruhi massa jenis di daerah ekuator. Massa jenis air laut memiliki perbedaan pada kedalaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan salinitas pada kedalaman yang berbeda. Massa jenis di permukaan dipengaruhi oleh perubahan suhu di lautan, di mana sebaran suhu di permukaan lebih bersifat dinamis dibanding pada lapisan yang lebih dalam, bahkan pada kedalaman lebih dari 200 hingga 1000 meter suhu relatif konstan, seperti gambar 1.4. Massa jenis air laut di daerah lintang tinggi di mana suhu relatif konstan lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan salinitas. Massa jenis cenderung mengalami peningkatan dengan bertambahnya kedalaman, gambar 1.4a, pada daerah ekuator dan tropis pada lapisan dengan ketebalan dalam skala rendah dari massa jenis air di permukaan kemudian membentuk lapisan massa jenis air yang berbeda pada daerah yang lebih dalam. Massa jenis air permukaan lebih rendah daripada massa jenis air lebih dalam. Terpisahnya massa jenis tersebut dipisahkan oleh zona perubahan massa jenis cepat yang disebut pycnocline, yang merupakan lapisan air yang mengalami perubahan massa jenis secara cepat pada kedalaman yang berbeda. Pycnocline tidak ditemukan di perairan lintang tinggi. Perubahan massa jenis diikuti dengan perubahan suhu. Pada zona tersebut disebut zona thermocline atau zona perubahan penurunan suhu yang cepat secara vertikal. Gambar 1.4b, thermocline juga terjadi di daerah ekuator, di mana zona perubahan salinitas yang cepat, halocline, juga mempengaruhi massa jenis. Salinitas air laut cenderung lebih rendah pada kolom air yang lebih dalam, sehingga penurunan salinitas sering dikaitkan dengan meningkatnya kedalaman di daerah ekuator. Namun, demikian pada daerah lintang tinggi terjadi sebaliknya, yaitu salinitas air laut cenderung lebih tinggi pada kolom air yang lebih dalam, gambar 1.4b. Hal ini disebabkan sebaran suhu secara vertikal di daerah lintang tinggi cenderung konstan rendah, sehingga salinitas cenderung lebih tinggi pada perairan dalam. Penurunan massa jenis air laut yang signifikan di bawah lapisan permukaan laut menyebabkan terbentuknya lapisan pinocline, yaitu massa jenis air di bagian atas relatif ringan pada daerah ekuator dan subtropis, gambar 1.4c. Massa air dingin di perairan dalam meluas dan merata ke dasar laut. Lapisan campuran di permukaan memiliki sifat yang seragam karena adanya percampuran massa air yang disebabkan oleh arus dan gelombang. Lalu, sifat fisika air laut yang kedua adalah suhu. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Suhu diukur dengan satuan derajat. 1 derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit.
Suhu dapat juga didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respon terhadap masukan atau keluaran panas. Energi kinetik yang dimaksud merupakan energi gerak, sehingga semakin tinggi suhu, semakin besar kecepatan molekul pada substansi di mana suhu diukur. Suhu alami air laut berkisar antara suhu di bawah minus 5 derajat Celcius sampai lebih dari 33 derajat Celcius. Gambar 1.5. Beberapa kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut antara lain curah hujan, penguapan, kelembapan laut, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Perubahan suhu di laut berpengaruh terhadap gejala fisika di laut dan biota laut. Sebagian besar air samudra dingin karena matahari hanya mampu menembus perairan laut sampai beberapa meter saja. Perairan air laut Indonesia umumnya memiliki sebaran suhu secara vertikal. Gambar 1.6. Sebaran suhu di kolom perairan laut secara vertikal pada daerah iklim sedang, subtropis, dan kutub relatif tidak sama pada musim berbeda. Gambar 1.7. Pada saat musim panas, di mana sinar matahari menghangatkan lapisan permukaan, kemudian suhu akan menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman, sehingga terbentuk dua lapisan air, yaitu lapisan air panas di permukaan dan lapisan air dingin di kedalaman tinggi. Gambar 1.7a. Pada saat musim gugur, permukaan air menjadi dingin dan terjadi pergolakan oleh angin yang menyebabkan percampuran air dingin dari ke dalam menuju permukaan pada lapisan atas. Gambar 1.7b. Pada saat musim dingin, permukaan air menjadi lebih dingin, sehingga massa air menjadi padat daripada air yang di dalam dan kemudian akan tenggelam selama musim dingin. Hal ini menyebabkan air laut tercampur secara vertikal yang menyebabkan sebaran suhu relatif sama dari permukaan hingga ke kolom air yang di dalam. Gambar 1.7t. Kemudian, sifat fisika air laut yang ketiga yaitu arus. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang tidak searah dengan arah angin tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Gambar 1.8. Air yang berada di lapisan bawah ikut terbawa karena gaya Coriolis. Adanya gaya Coriolis tersebut menyebabkan arus di lapisan bawah berbelok kanan dari arah arus permukaan. Hal ini terjadi di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi hal sebaliknya. Apabila terjadi divergensi, massa air dari lapisan bawah laut akan naik ke lapisan permukaan, dan akan terjadi juga keadaan sebaliknya, yaitu tenggelaman massa air di mana massa air dari lapisan atas turun ke lapisan bawah. Gambar 1.9. Arus geostropik di belahan bumi utara membentuk skema representatif. Gambar 1.10. Permukaan yang landai dapat hembusan angin, sehingga air mengalir ke bawah karena adanya respon terhadap gaya gravitasi. Tetapi aliran dibelokkan oleh gaya Coriolis. Akan tetapi arah aliran selanjutnya mengalami perubahan hingga gangguan seimbang. Resultan dari aliran air tersebut disebut arus geostropik. Sistem arus laut dunia memiliki 3 kategori arus, yaitu arus kutub, arus sejajar ekuator, dan arus subtropis. Gambar 1.11. Pertama, arus kutub adalah arus yang benar-benar mengelilingi daerah kutub selatan yang terdapat pada 60 derajat lintang selatan. Kedua, aliran air di daerah ekuator yang mengalir dari arah barat ke timur, tetapi mereka dibatasi oleh arus-arus sejajar yang mengalir dari timur ke barat, balik ke belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan. Ketiga, daerah subtropis ditandai oleh adanya arus-arus berputar yang dikenal sebagai gear. Terdapat kecenderungan bahwa sistem utama lautan dunia mempunyai satu gear yang masing-masing terdapat di sebelah utara dan selatan ekuator. Aliran air gear yang terdapat di belahan bumi utara mengalir searah jarum jam, sedangkan yang terdapat di belahan bumi selatan mengalir berlawanan arah dengan jarum jam. Secara terus-menerus, air laut bergerak mengelilingi bumi dalam satu sabuk aliran yang sangat besar yang disebut dengan Global Conveyor Belt. Gambar 1.12.
Pergerakan terjadi dari permukaan ke dalam samudra dan kembali lagi ke permukaan. Sabuk aliran global ini dipengaruhi oleh angin, salinitas, dan temperatur air laut. Sabuk aliran ini mempunyai peran untuk memindahkan energi panas yang dipancarkan oleh matahari ke bumi. Dalam pergerakan air laut mengelilingi bumi, dalam suatu sabuk aliran global memerlukan waktu lama, yaitu sekitar 1000 tahun. Conveyor belt ini dapat dibagi menjadi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, sirkulasi yang dibangkitkan oleh adanya perbedaan densitas air laut. Densitas air laut ini bergantung pada temperatur dan salinitas. Sirkulasi ini biasa disebut dengan sirkulasi termohaline. 2. Sirkulasi yang dibangkitkan oleh angin permukaan. Hal ini mengakibatkan adanya arus permukaan laut. Sebagai contoh dari arus yang dibangkitkan oleh angin adalah arus Gulf Stream. Selanjutnya, sifat fisika air yang keempat adalah gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Pada mulanya, angin yang bertiup di permukaan laut menimbulkan riak gelombang. Saat angin berhenti bertiup, riak gelombang akan hilang dan permukaan laut kembali rata. Apabila angin bertiup lama, riak gelombang akan membesar, walaupun angin kemudian berhenti bertiup. Gelombang akan rata kembali menjadi ombak sederhana saat meninggalkan daerah asal tiupan angin. Ombak sederhana terlihat sebagai alun yang terjadi di laut pada keadaan tenang. Gelombang memiliki puncak dan lembah. Pada gelombang terdapat panjang gelombang dan tinggi gelombang. Gambar 1.13. Panjang gelombang merupakan jarak antara satu puncak ke puncak berikutnya atau satu lembah ke lembah berikutnya. Sementara itu tinggi gelombang merupakan jarak antara titik puncak dan titik lembah. Gelombang memiliki berapa jenis? Gambar 1.14. Gelombang yang pecah saat menuju pantai dan terdampar di dasar perairan pantai yang dangkal disebut gelombang pecah. Gelombang pecah perlahan-lahan dan menggulung ke arah pantai disebut gelombang tumpah atau spilling breaker. Gelombang membubung atau ke atas dan segera pecah terjadi pada dasar pantai yang terjal disebut gelombang plunging breaker. Gelombang yang sama sekali tidak pecah tetapi mendorong air ke atas darat dan menyedotnya kembali dan terjadi pada pantai terjal disebut dengan surging breaker. Tipe pecahnya gelombang dipengaruhi oleh kemiringan pantai, periode gelombang, panjang, tinggi, dan kecuraman. Gambar 1.15. Sifat gelombang paling tidak dipengaruhi oleh 3 bentuk angin. 3 bentuk angin tersebut antara lain kecepatan angin, waktu di mana angin bertiup, dan jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. A. Kecepatan angin. Pada umumnya, makin besar kecepatan angin bertiup, makin besar gelombang yang terbentuk, dan gelombang ini mempunyai kecepatan yang tinggi dengan panjang gelombang yang besar. Gelombang yang terbentuk puncaknya kurang curam jika dibandingkan dengan dibangkitkan oleh angin berkecepatan lemah. B. Waktu di mana angin sedang bertiup tinggi. Kecepatan dan panjang gelombang cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu saat angin pembangkit gelombang mulai bertiup. C. Jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Pentingnya ini dapat diketahui dengan membandingkan gelombang yang berbentuk pada kolom air yang relatif kecil seperti danau di daratan dengan terbentuknya laut bebas. Gelombang yang terbentuk dari danau fetch-nya lebih kecil. Panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter saja, sedangkan yang di lautan bebas kemungkinan fetch-nya lebih besar. Melalui daerah yang berbeda. Daerah Cape Coral paling ketinggian maksimum disebut pasang tinggi, kemudian turun sampai ketinggian minimum. Perbedaan antara pasang tinggi dan pasang rendah tidak lain. Pasang tertinggi hanya terjadi saat bulan atau bulan.
menyebabkan berubahnya gaya atraktif matahari. Yang kelima, susunan dan letak antara daratan dan lautan juga mempengaruhi pasang surut. Yang keenam, pasang surut dapat dipengaruhi oleh angin yang keras. Angin yang keras ke pantai biasanya dapat menimbun massa ke air pantai dan dapat menambah tinggi paras air pada saat pasang atau rendahnya paras air pada saat surut. Yang ketujuh, amplitudo pasang surut berbeda-beda menurut letak daerahnya di permukaan bumi. Amplitudo kecil terjadi pada pulau-pulau yang terletak di tengah laut. Kedelapan, arus pasang surut saat memasuki selat yang sempit akan menyebabkan penimbunan massa air sehingga paras laut saat pasang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Indonesia memiliki 4 jenis pasang surut, yakni pasang surut semi diurnal, yaitu 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Pasang surut diurnal atau pasang surut harian tunggal. Campuran keduanya dengan jenis dominan ganda dan campuran keduanya dengan jenis dominan tunggal. Sebaran pasang surut di wilayah ASEAN ditunjukkan pada gambar 1.18. Jenis pasang surut harian tunggal misalnya terjadi di perairan sekitar Selat Karimata, Sumatera, dan Kalimantan. Pasang surut harian ganda misalnya terjadi di daerah Selat Malaka sampai ke Laut Andaman. Pasang surut campuran dominan ganda mixed tide prevailing semi-diurnal misalnya terjadi sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. Sedangkan jenis campuran dominan tunggal contohnya terjadi pada pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Lalu sekarang akan kita lanjutkan pada sifat-sifat kimia air laut. Sifat kimia air laut yang pertama adalah pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen dalam air yang besarnya dinyatakan dalam minus logaritma dan konsentrasi ion H. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat kesamaan. Derajat kesamaan berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin rendah kadar karbon dioksida bebas. Besaran pH berkisar antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang basah. Untuk pH 7 disebut sebagai netral. Sebagian besar hewan akuatik sensitif terhadap perubahan pH. pH yang disukai biotik akuatik bersekitar antara 7 sampai 8,5. Perubahan nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan. Pada pH netral, umumnya bakteri dapat tumbuh dengan baik, sedangkan jamur yang menyukai pH yang rendah. Oleh karena itu, proses dekomposisi bahan organik dapat berlangsung dengan cepat pada kondisi pH netral dan alkalis. Lalu, sifat kimia air laut yang kedua ada salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida, seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin, dan seluruh organik matter sudah teroksidasi. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas. Bersama gas ini terlarut juga hasil kikisan kerak bumi dan air dalam perbandingannya tetap sehingga terbentuk garam di laut. Zat-zat terlaut tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama konstituen utama, 2 gas terlarut, ketiga unsur hara, dan yang keempat unsur rutnut. Salinitas di perairan bervariasi tergantung kedalamannya. Perubahan salinitas yang besar terjadi antara 100 sampai 1000 meter. Pada zona ini, variasi salinitas yang cepat disebut dengan lapisan haloklin. Perubahan salinitas yang cepat berhubungan dengan suhu dan oksigen yang terlaut, seperti gambar 1.20. Lalu, sifat kimia air laut yang ketiga adalah oksigen terlarut. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, dan turbulensi dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fotosintesis. Oksigen terlarut akan berkurang karena berkurangnya fotosintesis akibat terbatasnya cahaya matahari yang masuk ke perairan.
kadar terendah cahaya matahari pada kedalaman 500 sampai 1000 meter. Di bawah zona tersebut, kadar oksigen akan kembali meningkat. Oleh karena itu, kedalaman memberi pengaruh terhadap kadar oksigen. Gambar 1.21. Sekitar 30% gas terlarut di perairan laut adalah oksigen, tetapi sekitar 100 kali bahkan lebih oksigen di atmosfer lebih besar daripada yang terlarut di lautan. Rata-rata 6 mg oksigen terlarut pada setiap liter air laut. Sejumlah kecil oksigen sangat dibutuhkan oleh hewan dan organisme lain yang hidup di perairan. Sumber oksigen terlarut di laut karena aktivitas fotosintesis tanaman dan organisme yang menyerupai tanaman dan difusi oksigen dari atmosfer. Yang keempat, merupakan nutrien. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme. Beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi, dan beberapa fungsi lain. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer termasuk nitrogen dan fosfor. Hampir semua unsur kimia, terutama yang penting untuk kehidupan seperti karbon, fosfor, nitrogen, dan sulfur yang mengalir dalam biosfer dari lingkungan untuk organisme akan kembali ke lingkungan. Peredaran elemen ini dikenal dengan siklus biogeokimia. Ini merupakan serangkaian arus bolak-balik reaksi kimia organik dan anorganik dari elemen. Arus bolak-balik tersebut biasa disebut dengan siklus nutrien. Di sini akan sedikit dijelaskan mengenai siklus nitrogen, fosfor, sulfur, dan karbon. Siklus yang pertama adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan aliran kompleks nitrogen dari aliran ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan, seperti gambar 1.23. Pada siklus ini, molekul protein dalam biota dipecah menjadi bentukan organik oleh dekomposer, terutama bakteri denitrifikasi. Hasilnya menjadi nitrat, yang merupakan bentuk paling mudah dikonsumsi oleh tumbuhan hijau. Kemudian, bakteri merombak nitrat menjadi gas amonia. Nitrogen pun kembali ke atmosfer dalam bentuk amonia. Bakteri kemudian memperbaiki nitrogen dan memanfaatkan nitrogen dari lingkungan yang telah disediakan oleh tanaman sebagai nutrien. Lalu, siklus yang kedua adalah siklus fosfor. Siklus fosfor relatif sederhana, namun masih kurang sempurna dibandingkan siklus nitrogen. Fosfor merupakan elemen vital pada endosisena trifosfat, diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi semua organisme. Sifat fosfor dipecah oleh bakteri menjadi fosfat, menjadi nutrien yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan dimanfaatkan kembali ke kehidupan organik. Lalu, siklus yang ketiga adalah siklus sulfur. Sulfur dalam perairan merupakan sulfat, dimanfaatkan oleh tanaman dalam bentuk pengurangan. Sulfur dimanfaatkan oleh asam amino tertentu, kemudian dikonversi menjadi protein. Protein dikonsumsi oleh tanaman dan hewan dan dikeluarkan dalam bentuk ekskresi. Saat limbah organik didekomposisi oleh bakteri, terbentuk hidrogen sulfida. Beberapa hidrogen sulfida teroksidasi menjadi sulfat pada bakteri sulfur, kemudian sisanya teroksidasi secara aerobik. Sulfat di dalam air sekali lagi dimanfaatkan oleh tanaman dan siklus sulfur pun lengkap. Lalu, siklus yang terakhir adalah siklus karbon. Siklus karbon diawali dengan berpindahnya karbon dari atmosfer karena fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, karbon dioksida diserap dan melepaskan oksigen. Karbon diambil dari atmosfer saat memproduksi bahan organik untuk digunakan oleh hewan. Bakteri dan jamur mendekomposisi sebagian besar bahan organik dari hewan dan tanaman yang mati. Produksi bahan organik yang dihasilkan sebagai produksi yang dihasilkan oleh ekskresi hewan. Karbon dioksida dimanfaatkan kembali, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.